hari ini Kamis, renungan kita diambil dari Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kalanya bahwa dalam kehidupan ini terasa sangat berat, bahkan seperti tidak ada harapan akan masa depan. Sekitar seperti tidak menawarkan kegembiraan, tetapi yang ada ketakutan dan beban. Rasanya kegelapan lebih nyata daripada terang. Pada masa Kaisar Ming Mang tahun 1820 sampai 1840, kehidupan gereja di Vietnam boleh dikatakan begitu berat. Semua karya misionaris asing di Vietnam dinyatakan terlarang. Raja sendiri mencoba membuat orang-orang Kristen Vietnam membuang iman mereka dengan menginjak-injak salib. Ketika mereka tetap bertahan dengan iman mereka, mereka mulai mengalami penganiayaan dan banyak yang menjadi martir. Salah satunya adalah Andreas Dung Lac, seorang imam diosesan Vietnam. Penyiksaan yang dialami para martir di Vietnam pada masa itu dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah kemartiran gereja. Ada yang dimutilasi di setiap sambungan sendi tubuh mereka, dikoyak dagingnya dengan besi membara, dan ada diberi obat agar dapat diperbudak pikirannya. Mereka diberi cap besi membara di wajahnya dengan tulisan agama sesat atau seram. Setiap desa, tempat di mana terdapat keluarga Kristen, akan dilenyapkan. Ada diakui 117 martir, di antaranya 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, dan 10 orang Prancis. Dari antaranya 8 orang uskup, 50 imam, 59 umat awam. Santo Andreas Dung Lac sendiri diketahui dipancung kepalanya. Dalam Injil hari ini Yesus berkata bahwa banyak orang ketakutan dengan situasi yang akan terjadi. Akan tetapi, akan ada orang juga yang melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mungkin hal inilah yang dialami oleh para martir Vietnam seperti Santo Andreas Dung Lac. Maka mereka tidak takut oleh penganiayaan,
dan siksaan yang mereka alami. Mereka mampu menderita untuk mempertahankan harta terbesar yang mereka miliki, yakni iman Katolik mereka. Mereka mampu menanggung semua penderitaan itu karena mereka percaya bahwa Yesus ada bersama mereka dalam segala hal dan akan datang untuk membawa mereka kepada kemuliaan yang sejati. Para saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kira-kira akan kita lakukan bila mengalami situasi yang begitu berat dalam hidup kita? Apakah kita langsung mengartikannya sebagai hari kiamat, waktu di mana semua hal terasa akan hancur dan tidak bermakna? Ataukah kita masih mampu melihat bahwa pada saat ini ada Yesus datang membawa harapan dan memberi kekuatan? Mampukah kita melihat, merefleksikan, mengalami dan mengakui bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat setiap aspek kehidupan kita? Dengan demikian, kita tetap dapat mengangkat muka kita dan bangkit. Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada kita. Maka marilah kita percayai dan nikmati semua kehidupan yang kita alami. Beraspera ad astra. Melalui hal-hal yang berat, kita akan sampai kepada bintang-bintang. Tuhan memberkati. Amin.